ibarat kata abal-abal nanti. Ya. Nah, ini udah susah semua nih. Society lingkungan fotografi ini kan kita harus jaga ya. Teman-teman semua harusnya bisa mengikuti irama bagaimana menjadi seorang fotografer profesional, sehingga nanti pemerintah itu ketika memberdayakan mereka nggak malu dan puas. Bayangkan di situ ada misalnya presiden, di situ ada ini jenderal-jenderal situ semua. Iya. Kita motret, kalau kita nggak kuat gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apa Cerita. Kita ini udah lama nggak cerita ini ya. Dari kanal YouTube yang dibangun Info Sumut ini, yang diproduksi Diskominfo, kita akan memulai sesuatu yang baru tentang suatu profesi yang kini banyak digemari anak-anak muda kreatif. Namun ya belakangan ini udah banyak tergerus ini ya. Profesi seperti ini yang boleh dikatakan banyak industri digital berupa AI atau apa. Nah, seiring dengan visi Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobi Nasution, dia punya visi yang besar nih, kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Nah, seiring dengan banyaknya pimpinan OPD yang sekarang butuh dokumentasi ya, kemana-mana mau disorot kinerjanya, programnya ya memang juga harus disampaikan itu. Ini tentunya menjadi peluang bagi anak-anak muda kreatif yang terutama berprofesi di bidang fotografi. Kita bahas ini. Saat ini kita ada bersama dengan Bang Fajar Ginting, seorang penguji dari Leskopi atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia. Bang, apa kabar Bang? Baik, sehat, Cik, ya? sehat, alhamdulillah, Ya? luar biasa. Undangannya keren ini. Ini paling mantap ini. Oke Bang, aku langsung aja nih Bang, aku bertanya nih ya. Kalau kita lihat sekarang nih kebutuhan dokumentasi nih Bang, dari instansi pemerintahan, terutama di Provinsi Sumatera Utara ini, banyak OPD yang memulai serius membutuhkan jasa fotografer profesional. Bisa nggak ini jadi peluang besar bagi adik-adik kita yang berkecimpung di dunia fotografi ini, Bang? Ya, makasih, Cik. Tentu ini sangat besar nih. Ini suatu peluang bagi kawan-kawan kita sebagai fotografer ya. Kenapa? Karena banyak sektor-sektor kegiatan fotografi yang bisa menghasilkan. Salah satunya itu dari pemerintahan sendiri kan. Nah, ketika misalnya OPD ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang fotografi, akhirnya nanti teman-teman ini berpikir ulang, teman-teman fotografer berpikir ulang. Kenapa? Karena di pemerintahan sendiri butuh banyak juga, karena pemerintah itu ketika bicara provinsi juga dia mengacu ke kabupaten kota di daerah-daerah yang ada. Artinya kalau dikali-kali jadi banyak kan? Banyak nih. Nah, hanya nanti di situ nanti muncul sedikit hambatan. Kenapa? Karena terkait dengan peraturan pemerintah itu sendiri, bahwasanya tenaga-tenaga ahli ini harus tersertifikasi. Ini merupakan peluang, tapi teman-teman ini layaknya harus kita arahkan untuk mau mensertifikasi dirinya terhadap keahlian kompetensinya di fotografi tentunya. Kenapa? Karena itu bisa jadi prasyarat. Sementara pemerintah butuh nih kegiatan apa tuh? Oke, di sana ada peresmian bendungan. Butuhkan tenaga ahli fotografer yang mumpuni untuk meliput dan mendokumentasikannya. Di samping mungkin dari humas sendiri ada, tapi dari luar juga diperlukan. Harus itu Bang ya. Nah, ketika itu terjadi pasti ada syarat kan. Nggak bisa serta-merta foto kan nggak bisa ya, kan. Semua orang juga bisa moto gitu kan. Tentunya dengan keahlian tersendiri juga harus dibekali dengan sertifikat kompetensi profesinya. Jadi di situ adalah suatu tolak ukur kemampuan dia untuk bisa memotret yang diakui negara, supaya nanti pemerintah daerah ini nggak kecolongan. Nanti pesan sana pesan sini siapa fotografer, rupanya hasilnya nggak sesuai harapan.
ibarat kata belabal nanti. Iya. Nah, ini udah susah semua nih. Akhirnya nanti fotografer bisa jadi malu lingkungannya. Iya. Society lingkungan fotografi ini kan kita harus jaga ya, karena saya juga selaku fotografer, teman-teman semua harusnya bisa mengikuti irama bagaimana menjadi seorang fotografer profesional, sehingga nanti pemerintah itu ketika memberdayakan mereka nggak malu dan puas, bahkan puas dia untuk melihat hasil-hasilnya. Jadi ini sebetulnya kabar gembira kali kalau pemerintah memang membutuhkan tenaga-tenaga profesional di fotografi. Iya, saya melihat dari banyak kasus, dari mulai, kebetulan saya kan di Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Kebetulan saya ketua harian nasional. Jadi saya mengurusi provinsi pemda-pemda yang ada nih, dari mulai timur sampai barat. Sepertinya pemerintah butuh abang juga nih untuk ya kalau profesi sharing sessionnya juga dulu kan bagaimana ya. fotografer seperti ini gitu ya. Ya, kita juga bisa memberikan masukan kan kepada pemerintah nasional, pusat atau daerah ya, untuk bagaimana mengembangkan keahlian fotografi menjadi sumber daya yang baik untuk dimanfaatkan pemerintah daerah. Jadi misalnya di Manado itu memang pemerintah daerahnya cukup intens memanfaatkan fotografer profesional. Bahkan hampir di setiap kedinasan itu mereka memanfaatkan jasa fotografer profesional, yang artinya dalam lingkup kami ya APFI kan. Itu sudah sertifikasi semua? Semua sudah sertifikasi, karena kita selalu menghimbau pemda-pemda yang ada itu kan supaya di daerahnya sertifikasikan semua fotografer. Jadi sertifikasi ini Bang, kalau boleh aku pilih ke depan lah ke kawan-kawan fotografer, mungkin ada sebagian ini menjadi momok, sertifikasi bikin ribet aja gitu. Ini abang melihatnya seperti apa ini? Iya, memang satu hal memang bisa jadi ribet, tapi ketika kita sebagai seorang fotografer yang merasa kita mampu, itu nggak ribet, malah itu sebagai tantangan sebenarnya. Sebetulnya jadi modal mereka juga nih Bang ya? Karena ini modal, memang semua tidak diwajibkan, nggak ada diwajibkan fotografer harus sertifikasi. Ibarat pakai SIM, kalau nggak ada SIM kita nggak berani ke kota. Kalau ada SIM kita mau berani kan? Tidak-tidaknya ketika diminta ini aku ada. Aku gitu ada kan? Gitu. Jadi ketika misalnya ada proyek-proyek khusus, kita bisa bermain di situ. Di bidang dengan skill yang sama seorang fotografer dengan skill yang lain, dia punya sertifikasi. Pembeda itu. Itu menjadi pembeda. Ya? Di lingkungannya sendiri dia akan mungkin lebih di ini ya, nilainya ada value editnya terhadap sertifikasi itu, walaupun sama-sama di satu komunitas. Nah, ketika misalnya bicara komunitas yang lebih besar di pemerintahan lah khususnya kan, mereka pasti itu jadi prasyarat gitu. Bagaimana kalau misalnya kita nggak ada sertifikat kompetensi tapi bekerja sama dengan pemerintah, kan sulit ya. Kalau kita tender tuh kan sertifikat keahlian tuh wajib kan? Banyak itu yang diminta. Banyak. Jadi seperti itu wajib jadinya. Bang Fajar, abang tentunya sudah melihat ini foto gubernur kita berkegiatan kemana pun dia. Dari masyarakat sendiri yang melakukan foto-foto ini, terus dibagikan ke media sosial ini. Cukup efektif nggak untuk menyampaikan pesan yang disampaikan gubernur? Ya, kembali kita ya, ini masyarakat juga harus dididik sebenarnya. Bagaimana kita menyampaikan satu cerita dari sebuah foto. Kenapa? Karena foto itu sendiri, itu ada gambar atau cerita sesuai dengan kehendak fotografernya, si pemotret. Nggak boleh diderek-derek itu Bang, misalnya Pak maksudnya gini, gitu. Misalnya gini, Pak Gubernur melakukan suatu hal yang bagus, bisa jadi buruk. Oh gitu. Kalau angle pemotretan itu nggak baik gitu. Misalnya apa itu Bang? Misalnya Pak Gubernur misalnya kan lagi memukul gong dong gitu kan peresmian. Tapi dipotret dari belakang. Nggak tahu juga orang siapa itu nanti Bang ya ceritanya ya. Maaf katanya bagian belakang Pak Gubernur yang nampak. Secara etika kan kurang pas. Tapi niat si fotografer kan bisa membedakan kan. Padahal dia melakukan yang baik. Makanya saya bilang kita fotografer, si netizen inilah misalnya kan kadang-kadang pakai handphone kan. Cuman mereka harus tahu sebetulnya etika memotret itu.
Nggak juga kita serta-merta udah punya handphone, kamera bagus, terus udah suka hati gitu kan. Ngerti cahaya, ngerti apa. Iya, Cuma bahkan fotografer profesional itu pun perkara etika ya, perkara etika harus dibimbing. Kenapa gitu? Karena ya itu tadi, gambar itu cermin dari apa yang dipikirkannya. berarti itu bagian dari sertifikasi tadi, Bang. Itu termasuk etika di sertifikasi. Kita ada namanya unit kompetensinya tentang etika. Itu ada juga di situ. Makanya ketika bicara etikanya, netizen ini harusnya ya berpositif thinking gitu. Karena kan kegiatan pemerintah, contoh tadi Pak Gubernur tadi kan, pasti hal yang positif yang dilakukannya, sehingga orang-orang masyarakat setempat meliputnya itu harusnya dengan hati gembira. Maaf kata kalau ada oposisi hatinya beda lagi tadi. Nah inilah gambar yang muncul kan, berbeda kan? Ketika dia ke lokasi bencana, lain lagi. Lain ceritanya dibuatnya. Jadi makanya kalau bicara tentang foto yang baik itu misalnya dari sudut netizen itu kayak mana, kita tetap harus mengedukasi. Nggak bisa kita melepaskan begitu aja. Bisa jadi citra pemerintah jelek, mungkin juga maksud si netizen ini bagus. Ternyata salah diartikan. Persepsi negatif jadinya muncul. Jadi negatif. Harusnya citra pemerintahan kita daerah ini bagus, jadi minus. Berarti ada syarat khusus selain dari sertifikasi tadi doang? Iya, syarat khususnya sepertinya ya normal, harus ya bisa motret lah, nggak usah jago. Itu basic lah, itu basic. Tapi di situ ada kayak K3-nya kita juga, bagaimana kita meminimalisir kecelakaan kerja, etikanya juga ada di situ, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjaga marwah atau klien kita kayak mana. Attitude satu Bang ya? Attitude, bagaimana kita mendengar. Nggak cuma ngocot aja, ide kita aja kita sampaikan sama klien. Iya. Klien nggak dikasih pakap. Klien yang bayar gitu. Iya. Karena dia nggak ngerti ya aja. Iya. Nah gitu. Bang, kita mulai dari tren ini Bang. Algoritma Instagram dan TikTok ini banyak mengatur gaya fotografi. Salah satu ya mungkin ya, seberapa besar pengaruh algoritma itu kepada fotografer itu? Iya gini Cik, bagaimanapun juga kita nggak lepas dari komunikasi global, internet ini. Jadi internet ini bisa hal positif, bisa hal negatif yang masuk ke dalam handphone kita, kemana ya semua ya kan. Nah ketika bicara fotografi, mereka kadang-kadang mengacu dari luar, kadang-kadang dari dalam. Kenapa? Dari referensi. Semacam kiblatnya gitu. Iya, jadi mereka lihat misalnya fashion, dilihatnya Fashion Week misalnya di Milan, misalnya gitu Paris. Di sini ikut gaya-gayanya kayak mana diikutin dan dipotret, gaya memotretnya juga diikutin. Itu artinya kan pengaruh ya Instagram, sebut merek ya nggak apa-apa ya. Pengaruh media sosial itu, platform TikTok segala macam seperti itu. Jadi tren. Saya aja jujur kalau ada cerita lucu-lucu entah dari Jawa Barat, entah dari Papua, entah dari Karo, saya senang ya. Dan itu saya lihat jadi tren. Kenapa? Karena yang lain-lain buat kayak gitu juga. Jadi banyak satu cerita yang dibuat oleh beberapa kreator, sehingga model-model lucu-lucunya seperti gitu. Kenapa? Jadi tren. Karena pengaruh itu. Jadi istilah di media sosial ini tidak ada foto yang tidak bagus, tidak ada foto yang bagus gitu Bang ya. Tergantung orang yang menilainya sendiri. Iya. Nah, kalau bicara foto lain lagi. Fotografer ini kan kadang-kadang ya, kita kan terlibat dengan seni. Orang seni kadang-kadang ada merasa kayak mana, suka merasa gitu kan. Jadi menilai. Padahal mungkin secara teknis, secara fotografi keilmuan nggak ada masalah lah gitu. Yang penting udah jadi gambar, oke, selesai. Tak usahlah kita minta pertanggungjawab aja kan. Tapi kalau misalnya kita melihat gambar-gambar yang lebih eksklusif, harusnya itu yang kita lihat. Maksudnya gini, jadi ada website atau misalnya ada konten-konten dari luar yang menyuguhkan foto-foto yang premium lah, di atas rata-rata. Nah, ini sebenarnya harus kita lihat.
Kalau budaya kita kiblatkan ke Bali, bagaimana di Bali maunya kawan-kawan di sini di daerah khususnya super prioritas ini Toba Caldera ini lihat bagaimana tren di sana. Coba buat di sini, nggak apa-apa mencontoh kan? Iya betul. Kita adopsi. Makanya habitnya kan komunikasi orang itu kayak mana sama turis misal kan gitu kan. Seperti kayak kita juga fotografer, kita contoh misalnya Darwis Triadi. Gimana dia sih memotret? Kebetulan Darwis di kita pembina kita di APFI. Bagaimana dia memotret kok bisa bagus gitu. Kok bisa dia masuk ke motret ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2 minggu lagi saya bercerita sama dia, kan ketemu. Mas, apa Mas rasa ketika memotret presiden ini? Dia bilang, Jar nggak usah ribet, gampang katanya. Apa katanya? Di samping masalah teknis tuh nggak usah dibahas, tapi kuasai keadaan. Karena kalau nggak kuasai keadaan, kemampuan kau bisa hilang semua. Kau under pressure di situ. Ada intuisi yang dibangun di situ bang untuk melahirkan sebuah foto yang bagus. Kalau intuisi dia udah simpan. Oh udah simpan, beda lagi. Tapi bisa karena di hadapannya itu presiden, bisa kita blank kalau kita nggak menguasai keadaan, lupa semua. Karena nama besar itu jadi bang ya. Kita pressernya keras. Bayangkan di situ ada misalnya presiden, di situ ada ini jenderal-jenderal situ semua. Kita motret, kalau kita nggak kuat gimana? Iya. Nah, akhirnya kan kesimpulannya bagaimana kita bisa menghandle diri kita juga. Bagaimana kalau kita bisa memegang beliau ini? Ini kan bukan hal yang gampang kan? Mungkin tukang pangkas jobnya. Masih melihat bang yang belum lagi mendirectnya siapa gitu ya. Kan rasanya kita kalau cuma gini-gini aja kan nggak pas gayanya kan, mesti kita pengen gini sedikit Pak gitu kan. Iya, belum lagi ajudan bilang jangan kayak gitu. Kan gitu. Ngotot pula kawan situ kan. Kan gitu kan. Banyak juga itunya bang ya. Nah ya, maksudnya gini. Kita harus melihat hal-hal yang positif yang lebih baik tentunya. Bolehlah kita konten kreator kita di sini melihat banyak cerita di internet itu, tapi carilah yang positif. Bagaimana foto-foto cerita kalau di fotografi yang bagus tuh bisa kita adopsi untuk kita buat di sini. Banyak, memang nggak kalah kita sebagai masyarakat Indonesia, fotografernya juga bagus-bagus. Saya akui bagus-bagus. Hasil mereka juga outstanding. Tapi tetap aja jangan tutup mata kita. Kita buka juga mata yang lain untuk melihat yang lain juga. Bahwasanya di luar itu kreativitas, itu luar biasa. Ini cerita tentang kreativitas akhirnya. Kreativitas, produktivitas, bagaimana supaya bisa hasil yang kita maksud itu bisa tercapai. Nah, jadi memang bukan hal yang gampang, tapi tetap harus dicoba kan. Iya. Sama dengan pertanyaan berikut ini, Bang. Karya foto itu bisa viral, tapi tidak mengabaikan estetika. Iya, Cek. Nah, cuman itu, Bang. Iya. Karena kan banyak di belakang ini cepet-cepet dulu biar viral. Nah, itu balik tadi kayak cerita kita awal. Kita foto, motret, tek. Niatnya apa? Sebatas menyampaikan informasi. Nah, kalau kita cuma menyampaikan informasi, artinya estetika diabaikan. Nggak perlu lah ya, misalnya kan. Kalau cuman, tapi kalau kita misalnya seorang fotografer, nama kita nama fotografer gitu, yang menjalankan kegiatan fotografi, tapi fotonya kurang baik. Akhirnya pertama portfolio jelek, portfolio jelek. Kenapa? Karena dia merusak nama dia sendiri. Kemudian lagi kesalahan orang-orang ini. Kenapa kalau kita balik ke kesalahan fotografer ini, terutama yang pemula kan, dia nggak konsisten. Ketika kita bicara misalnya kreator, konten kreator, itu kan harus konsisten upload. Untuk menjual diri dia nih, kan gitu kan? Untuk membrandingnya atau apa? Membranding dia nih kan? Nah, sebulan sekali dia ngupload gitu kan? Itu kan nggak apa. Nah, dia itu kalau dia konsisten seperti itu, juga konsisten dengan temanya. Tema. Oh harus tema bang ya? Iya, misalnya kan saya nih fotografer properti, uploadlah rumah bangunan segala arsitektur. Wedding. Tapi kalau saya foto wedding masuk ke situ kan jadi aneh gitu. Oh itu ada kaitannya dengan algoritma berarti? Itu algoritma.
algoritma, bagaimana kita bisa menyusun, kan gitu kan, supaya nanti search engine itu bisa enak, bisa sampai ke kita cepat gitu. Jadi pun orang tahu, oh ini si Anu ini fotografer Iya, bangunan, terimage atau, kan. jurnalistik di situ. Jurnalistik misalnya, oke liputannya berbau jurnalis. Berbau jurnalis ini kan fotonya kan bisa bagus-bagus. Saya sendiri suka dengan foto-foto jurnalis gitu kan. Tapi ceritanya kompleks. Tapi kalau nanti ada jurnalis tiba-tiba masuk foto apa mainan, toy, kan udah jadi itu ya. Jadi rusak kan kan. Iya. Itu. Bang, soal gear ini bang, antara kamera dan HP nih. Iya. Cuma yang menurut abang nih, mungkin nggak hidup dengan ini tanpa ini. Ya. Jadi gini, kalau misalnya saya bicara di awal dari pemula dulu ya. Pemula dulu ini kan menggunakan HP. Ya. Jangan bermain di kamera profesional. HP dulu. Nah, apakah HP itu bisa jadi pendapat atau mendongkrak nilai diri? Bisa. Bisa sekali. Kenapa? HP ini kan ada kameranya juga. Ya, kamera itu kan sekarang pun sudah mulai bagus. Udah ada fitur-fitur yang hampir sama dengan. Iya, hanya gali lebih dalam. Saya selalu menceritakan sama teman-teman, coba gali lebih dalam di kamera itu. Kalau bisa sebisa-bisanya manfaatkan teknologinya. Di HP nih, di HP nih. Ya. Kalau ada dia misalnya manual, mode manual atau mode profesional itu, coba main di situ. Hasilnya lebih baik. Sudah itu jangan abaikan masalah-masalah komposisi. Nah, terus kemudian bagaimana kita bisa memotret, maksimalkan hasil dari handphone. Nanti kalau kita mau masuk di ruang editing, ya silahkan, tapi untuk finishing aja, mempercantik, bukan merubah dasarnya. Nah, jadi kalau di handphone itu sudah bisa, nah coba diupload ke media sosial. Tes apa ya? Tes. Bisa ke media sosial, bisa ke tempat marketplace, misalnya stok foto. Stok foto banyak itu banyak kan, banyak. Udah, bisa juga nanti misalnya ikut-ikut pameran. Bisa nanti jual ke UMKM. Banyak ya. UMKM ini kadang-kadang kan gini, kita nggak sepele juga ya. Jangan sepele maksudnya. Dia memang jual bubur atau jual risol kue. Jual lontong lagi ya. Jual lontong misalnya kan. Nah, kalau misalnya berjumpa dengan seorang kawan, misalnya jumpa dengan kawan yang bisa motret pakai handphone. Iya. Bisa itu dalam arti bagus hasilnya. Bagus. Ya. Itu, Bang. Banyak kan? Banyak. Kan mau pakai jasa dia kan? Bisa, iya. Artinya dengan handphone pun dia bisa mendapatkan duit. Nah, dengan mula-mula dari seperti itu pasti fotografernya kan butuh peningkatan. Ya. Nah, ketika dia merasa dia harus meningkat, dia belilah profesional kamera. Jadi pun balik sih tadi bang, kalaupun dia pakai HP, si klien yang UMKM tadi itu berpikir, ya mahal kali bayarnya ini, gitu ya, karena murah kan. Iya. Oke lah, misalnya apa satu foto, entah maunya ada 10.000 perak, ya kan? Jadi baru. Entah 5 biji, buatkanlah nih kan, gitu kan? Main limpul masuk. Santai udah. Kau atur dan tambah lagi jobnya, bukan cuma motret. Kau desain ya, yang bagus ya. Tambah lagi. Terus ada lagi. Kau aturlah medsos tuh. Gimana aturnya? Ya kau aturlah supaya kau urus setiap hari. Soal kontrak ya kan? Sebulan berapa kau gitu kan? Pokoknya ada kegiatan tiap hari ya kan? Tambah lagi. Jadi barang tuh. Cuman dengan dasar motret tadi. Iya. Dengan handphone. Tapi ya terlepas dari itu tetap harus mengupgrade skill itu. Tetap lah, tapi itu satu lagi jangan lupa belajar. Kenapa? Bagaimanapun juga fotografi ini harus belajar. Iya. Tidak bisa mengharapkan mode auto ini semua. Kalau kita mengharapkan auto ketinggalan. Kenapa? Katanya kita harus mengeksplor bagaimana segi exposure itu, apa efeknya. Kalau misalnya diafragma gimana, kalau misalnya speed atau ISO dirubah-rubah apa jadinya. Ini harus dipelajari, belum lagi nanti pencahayaan, white balance. Iya. Belum lagi nanti bagaimana kita penyinaran. Penyinaran ini kita harus kuasai kan. Bagaimana nanti hasilnya kalau misalnya kita pakai softbox atau sore hari kita pakai sore sunset, lampunya mau kayak mana, white balance mau dikemanain. Iya.
Jadi banyak hal juga yang harus dikembangkan, dipelajari. Nggak bisa kita cuman puas dengan hasil dari auto. Tapi itu bakal jadi gampang sekarang. Nah, Lighting, software-software yang ini, Iya. karena udah ada AI bang. iya. Ancaman nggak bang? Sangat. Masih penting Itu nggak? sangat. Biar bagaimanapun di sektor apapun AI ini ancaman. Tidak usahlah jadi fotografi, dari segi dunia kerja di perbankan itu ancaman. Iya. Dari segi kerja lagi di kehumasan juga ancaman. Kehumasan itu. Itu terasa Ancaman kali AI. ancaman. Kayak misalnya anchor ini, kayak misalnya host udah nggak perlu, udah digital semua. Bikin teks aja pun sekarang Udah jadi cakep Udah dari jadi situ. cakep. Ada orangnya cantik lagi, style lagi nggak botak lagi kayak kita deh. Saya pandai di fotografi, pandai ngatur prompt. Pak Bobi kurang agak putih sedikit atau apa sedikit tampilannya, Iya. bisa di setel aja kok. Tinggal buat prompt, ketik-ketik aja tinggal jadilah, jadi video pun keluar. Nah itu memang ancaman, mau nggak mau tetap ancaman. Hanya kita sebagai manusia dia nggak bisa ikutin kali apa sifat manusianya. Misalnya kita mau datang, kita mau merasakan ini, itu kan dia enggak lah kan. Jadi lebih kepada kepuasan kita sebagai fotografer, mungkin nggak bisa dipuaskan oleh AI itu sendiri. Ada yang rasa tersendiri tuh. Ada, soal itu harus kita juga sendiri. Misalnya di pemerintahan, cobalah buatkan foto pelantikan gitu. Ya. Kan nggak dapat kan? Yang di fotonya siapa yang dipelantikan itu? Iya. Orang-orangnya siapa di situ kan? Nggak mungkin disebutin satu-satu promnya Kan tuh. susah kan? Nah, terpaksa lah kita fotografer yang datang Tetap untuk aja memotret. ada. Nah itu nggak bisa mungkin mereka lakukan. Entahlah mungkin 10 siap. tahun ke depan ya. Iya. Eh. Ini bang, ada tantangan etik terbesar fotografer, apalagi dalam munculnya manipulasi digital ini. Iya. Defect nih bang. Ini belakangan ini asal-asalan aja, dan mereka, mohon maaf kawan-kawan yang lain, cukup bangga dalam melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, ini kan sebetulnya kalau misalnya kita bicara etik, balik lagi ke bicara moral ya. Iya. Moral. Jadi kalau misalnya foto-foto yang sudah bagus misalnya kan, terus mau diakal-akali apa segala macam gitu kan, itu kan secara fotografi kurang etis. Iya. Baiknya kan kalau kita memotret bagian dari sejarah, salah satu maknanya. Kenapa? Karena ceritanya itulah dia yang kupotret Iya. pada saat itu. Nggak direkayasa Itulah siapa-siapa gitu. orangnya. Itu kan jujur. Hmm. Artinya di situ muncul kejujuran. Tapi ketika kita bicara digital imaging istilahnya, kalau udah kita memproses dengan fantasi. Iya. Ini fantasi ini yang beda-beda nih. Iya. Mau fantasi kayak mana beda-beda orang, kan? Itulah lain dari ceritanya semua. Nah, kalau misalnya yang sekarang lagi beredar ini bukan tren, misalnya masalah ijazah palsu ini. Iya. Kita kan nggak bisa masuk ke ranah hukum kan. Tapi kalau kita misalnya orang awam nih kalau ngeliat ini ada foto, apakah fotonya diedit apa segala macam, misalkan sehingga jadi hal yang pidana atau melanggar aturan perdagangan gitu, ya itu kan kurang baik. Itu kan berawal dari foto kalau menurutku, ya. karena ada seorang yang mengupload kan foto nih kan. Ada yang mengkomentari, ada lagi yang di forensik lah, macam lah. Berawal cuma dari foto kan? Dari foto ya, betul. Berkembangnya itu gimana? Nasional. Jadi masalah nasional kebetulan mantan presiden punya. Iya. Nah, ini kan maksudnya apa di awal gitu? Kembali kayak tadi awal kan, bahwa ini maksudnya tergantung si fotografer. Kalau dia mengasih foto tapi dia buat caption, Iya. misalnya foto ince, fotonya terus ada caption di bawahnya, ya kan? Kubuatlah captionnya misalnya, kok kayaknya agak aneh ya kelulusannya ini. Wah, berkembang cerita. Cuman itu aja. Ada opini yang dibangun. di situ, Opini dibangun. Udah salah lagi nih kan. Padahal cuman foto. Itu bahayanya. Nah, akhirnya nanti foto-foto ini jadi digital forensik, jadi bukti, ya kan. Makanya saran saya kalau misalnya sama kawan-kawan ini ketika bicara etika ini, ini betul-betul lah. Etika itu juga bukan masalah orang, masalah lingkungan juga. Bahwa kita harus menjaga lingkungan. Misalnya bang? Misalnya kita motret kita misalnya di taman yang diurus sama pemerintah daerah. Ya.
bagus taman nih, datang kamu pijak-pijaknya karena motret. Macam rekayasa nih lah gitu, Pak. Enggak. Atau Pertama dia mau motret, tapi dia karena mendapat angle yang baik harus di tengah bunga ini. Pijaknya lah kan. apalah gitu biar enak ini Ah. dia untuk sesuatu yang bagus ada yang sesuatu yang dirusak seperti Iya, itu nggak bagus. Atau misalnya dijadikan apa namanya itu objek, tapi dicabut. Kalau jadi foreground dia dari bagus nggak apa-apa, tapi mesti diangkat cabut gini. Nah ini jadi masalah baru. Itu juga etika. Ya sama waktu Sinabung tuh Bang ya. Itu. Dari mana? Belanda tuh mana tuh Bang ya? Luar negeri lah katanya. Meletakkan sesuatu biar lebih dramatis dan ini cukup dikagumi belakangan baru ketahuan. Kan jadi salah itu etika. Nah juga terkait juga ya itu K3 aja kayak kalau kita sinambung teman-teman jurnalis kita itu kan bagaimana dia dekat kurang dekat. Ya, akhirnya kena asap itu apa namanya kan? Wedus gembel. Bang mungkin ini yang terakhir Bang. Abang yang senior di fotografi, kalau abang lah memulai ini dari nol, tanpa koneksi, tanpa kamera mahal, apa 3 langkah pertama yang abang ambil? Ya, pola pikir yang dibangun pasti saya nggak punya uang. Itu yang pertama. Mungkin handphone lah modalnya tadi kan, karena handphone modalnya saya cobalah mempelajari handphone itu sendiri. Ini kenapa saya selalu bilang ya, kita orang Indonesia pada umumnya kawan-kawan lah paling malas baca buku panduan. Siap. Jadi dia beli iPhone, dia beli apa, dia nggak tahu itu kelebihannya. Padahal di situ udah setahun kemudian dia tanya kawan baru, oh ini fungsinya kayak gitu kan. Padahal itu sesuatu hal yang bermanfaat kalau dia baca. Jadi baca buku panduan itu kan fitur-fitur yang canggih itu dimanfaatin. Kemudian saya terus melatih skill fotografi, kemampuan fotografi tetap dilatih. Nah begitupun saya tetap sambil mencari duit. Saya bangun portfolio, saya buat foto-foto bagus sesuai dengan tema yang saya maksud. Kemudian saya upload, saya jaga konsistensinya supaya nanti orang melihat, oh ini rajin, setiap hari naik, lewat terus di tempat wall mereka itu kan. Nah itu saya bangun terus, dan sebagaimana saya bekerja sama dengan bisnis lain misalnya WU. Itu bagian dari koneksi itu Bang kira-kira? Itu koneksi, circle. Selain dari kita berkomunikasi dengan bersama fotografer atau klien, itu bagian media sosial itu bagian dari koneksi juga. Itu juga, itu kita membangun circle jadinya kan. Misalnya kita join ke komunitas. Komunitas ini gunanya untuk apa? Untuk kita belajar. Sebenarnya kalau kita fotografer, kita berkawan sama fotografer, kalau dari sisi bisnis, dia kan bukan klien kita. Iya. Jaringan. Jadi ngapain kita kawan sama fotografer kalau secara bisnis? Secara bisnis. Tapi kalau secara jaringan untuk belajar itu perlu kita diskusi sama teman-teman. Perlu juga nggak Bang, kawan fotografer. Nah, udah itu, misalnya gini nih Bang, aku banyak kali job kok apa gitu. Itu dari bisnis circle-nya. Dari bisnis circle, Tapi kalau komunitas pada umumnya kita tempat belajar, tempat curhat gitu, komunitas masalah diskusi-diskusi. Apa yang kurang, apa yang lebih. Nah, apa yang dari bisnis yang seperti tadi itu muncul nanti di situ. Iya. Kenapa? Karena kemampuan kita dilihat orang. Kalau kita nggak ini kan nggak mau orang pakai kita kan. Iyalah, betul. Kemampuan kita pasti bisa diukur. Nah, itu baru kita masukkan ke apa namanya platform-platform internet itu kan, IG, Facebook, TikTok. Nah kemudian kita buatlah suatu unit kerja tersendiri sambil belajar, maka nanti upgrade ke kamera profesional. Nah ini Bang, udah menguasai ini kita ini semua Bang, teknik pencahayaan, angle. Sekarang gimana kita mencari cuannya ini Bang? Ya itu sama tadi seperti handphone. Kalau kita bicara sudah memiliki kamera profesional, artinya kita secara kemampuan sudah memadai untuk memotret secara profesional. Banyak hal yang bisa dilakukan Bang. Yang pertama, kita terhadap foto dulu. Kita jual ke platform marketplace. Ya, banyak. Itu bisa. Banyak sekarang berkembang. Itu banyak, di mana-mana banyak stok foto segala macam. Kita bisa jual jasa cetak foto juga. Jasa cetak foto itu bisa dari platform internet juga banyak, yang dari lokal juga banyak.
Misalnya kita datang ke hotel, kita kan ada karya foto udah kita cetak, kita bawa ke hotel, Dari itu kita taruh kita di- tawarkan. Kayak foto-foto wisuda. Mudah-mudah itu lain lagi kan? Itu lain lagi tuh, Bang. Mudah-mudahan hotel tadi mau membeli lebih dari foto yang kita bawa Iya, karena iya. nilainya bagus, buatlah yang lain lagi katanya kan, Iya. berkembang. Nah betul lagi kita bicara kayak foto wisuda tadi itu, Foto wisuda. foto wisuda itu kan terkait masalah cetak. Kenapa ada foto-foto rudal itu istilahnya kan? Iya, foto wisuda. Iya kan? Iya. Cepat kali siap itu. Coba kali siap. Kita belum pulang udah ada situ foto kita. Ah. Artinya kan terkait cetak kan. Kita jual lah situ foto-foto itu. Dan cetak itu juga menghasilkan. Nah itu dari sisi cetak kan. Kalau dari sisi filing, artinya kita memotret. Kita jalinlah UMKM. Mulai dari terendah. Yang terbaru sekarang foto orang Spot. jogging, spot. gitu. Itu segmented spot. Segmented. Tapi mereka pasti menginginkan kebanyakan hasil foto yang candid. Candid, Lebih ya, natural. natural. Nah, bagaimanalah kita upsellingnya akhirnya? Bagaimana kita membedakan dengan yang lain? Ketika satu orang motret, 10 orang motret, cepet dengan kamera lensa tele, dan kamera profesional. Iya. Kita juga motret. Apa kita buat beda dari dia? Harus kita buat. Misalnya rupanya kita pakai lighting. Oh, kita pakai lighting aja lah. Oke, kita pasang lighting sedemikian rupa. Tentu hasilnya beda. Ya. Apalagi dibuat? Oh, kita buat printing aja lah. Jadi Printer, kita buat printer sambil cetak. Nah, kalau dia mau cetak kan langsung, nggak lama, 1 menit selesai. Ini membeda ya, pembeda dari yang lain karena kita lihat teman-teman kita ada banyak main itu. Iya. Kalau kita ikut sama, nanti gitu lagi hasilnya. Apalagi kalau udah punya skill dia bisa buka kelas deh, Bang ya. Akhirnya itu yang lagi tuh. itu sudah masuk ke edukasi. Edukasi itu ya. Jadi dia bisa buka kelas, dia buat pelatihan. Saya sendiri kan selalu buat pelatihan gitu-gitu kan, ke sekolah, Sekolah. ke institusi yang lain-lain. Tapi itu bagian dari cuan nggak itu, Bang? Itu jelas. Jelas. Cuan. Nggak usah, karena kita kadang-kadang kan masalah pendidikan nggak usah kita ini kali gitu. Tapi ada jelas. Ya. gitu kan. Bisa ke sekolah, bisa ke komunitas itu nanti, Bisa Bang ya. datang ke komunitas, ngasih bimbingan, bahkan kayak ke remaja masjid misalnya Bisa, kan, ya. kalau kita sedekah profesi Ke apa gitu. Kepala lingkungan gitu kan. Iya. Kan juga butuh dokumentasi. Butuh. Jadi kalau misalnya Kota Medan, Siap. kelurahan gitu. Oke, Bang. Sangat bergizi sekali nih, Bang. Paten mantap, Bang Fajar Ginting. Jadi makin yakin kita nih kalau nanti kawan-kawan fotografi udah bisa lah apa yang ditangkap dari pembicaraan kita hari ini mungkin bisa dikembangkan untuk mencari cuan dengan tetap mengedepankan attitude. Bang, terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Akan menjadi amal jariah juga lah ini bisa dibilang. Amin. Ya, amin. Terima kasih sekali, Bang. Terima kasih, Cik. Siap, Bang. Sukses.